Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita dengan judul Saksi Kebenaran, diuraikan oleh Musni Nur Ahmad. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat nomor 16, yaitu surat An-Nahl ayatnya 84. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari tatkala kami membangkitkan seorang saksi kebenaran dari tiap-tiap umat. Surat An-Nahl 16 ayat 84. Cahaya yang memancar daripada saksi kebenaran ini akan berakibat ganda. Bagi hati yang salam akan menyambutnya dengan penuh gairah. Kedatangan kebaikan kitab terbuka. Apa yang sebelumnya merupakan rahasia sekarang menjadi terbuka, mudah dibaca. Perilaku mereka mengandung pimpinan, nasihatnya memuat rahmat. Surat An-Nahl ayat 89. Namun sayang bagi hati yang berkarat, pancaran kebenaran itu menyilaukan, menyakitkan mata, dan yang teragum. Mereka lebih memilih bersembunyi di balik kegelapan. Orang-orang yang tulus, yang telah mencapai perhubungan dengan Allah Ta'ala, mereka tidak pernah mengaku mempunyai kelebihan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menganugerahi kelebihan karena fungsinya sebagai teladan, dengan harapan mudah dicontoh bagi yang dipimpin menuju ke jalan yang benar. Atribut saksi kebenaran dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, atribut saksi kebenaran dikenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya sebagaimana firman-Nya dalam surat 66, yaitu surat At-Tahrim ayatnya 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Boleh jadi Tuhan dikau akan menghilangkan dari kamu keburukan-keburukan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Pada hari itu Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama Dia. Cahaya mereka akan memancar di depan mereka dan di tangan kanan. Mereka berkata, Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan berilah perlindungan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Surat 66, yaitu surat At-Tahrim ayatnya 8. Alangkah indahnya gambaran dari Quran suci terhadap orang yang membentuk hidupnya sebagai saksi kebenaran. Mereka takut dengan segala macam kejahatan, sekalipun kejahatan itu baru di dalam batinnya. Mereka yakin perbuatan dan ucapan itu ibarat orang yang menabur benih, cepat atau lambat pasti memanen. Mereka akan memetik dan merasakan buahnya. Sebaliknya mereka mencintai dan gemar berbuat kebajikan
kebenaran yang terukir di dalam dadanya akan memancar dalam tangan kanannya. Selanjutnya Quran suci memberi sebutan dan sifat-sifat yang terpuji sebagai tanda pengenal. Terdapat di dalam surat 83, yaitu surat Am-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau mengenal dalam wajah mereka ada sinar kenikmatan. Mereka diberi minum-minuman yang jernih yang disegel. Segelnya adalah dengan kasturi. Dan di dalam hal ini hendaknya orang-orang yang mempunyai cita-cita bercita-cita, dan itu dicampur dengan air yang datang dari atas, sebuah sumber yang diminum oleh orang-orang yang terdekat. Surat At-Tahfid surat 83 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Betapa manisnya sifat-sifat dan kondisi batin orang-orang muqarrabun kepada Allah Ta'ala. Hatinya hening, bening, pikirannya jernih, kalimatnya dan kata yang keluar dari ucapannya mampu menembus lubuk hati yang paling dalam. Getaran batinnya mengesankan, meninggalkan bekas yang mendorong hidup ini lebih bergairah dan optimis menghadapi segala kesulitan. Tindakannya berbau hukum tindakannya berbau harum semerbak, membawa namanya tercium oleh hidup yang sehat. Hatinya dijaga dari sifat marah sekalipun kepada bawahannya yang sedang salah ataupun kilap, karena mereka mengerti betul orang yang sedang marah itu ibarat orang yang sedang duduk di atas tungku yang membara. Semakin lama mereka duduk, semakin terbakar. Pikiran mereka keruh, hatinya hitam pekat, mukanya kusam akibat semburan asap nafsu amarah. Ucapannya kotor, perbuatannya merusak lingkungan kekeluargaannya dan iklim persahabatannya. Jati diri warga Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia mudah dikenal di mana mereka berada. Sifat dan perbuatannya selalu berorientasi kepada Ahmad, yaitu sifat jamali positif, lemah lembut tapi berprinsip kepada kebenaran. Sifatnya, amalannya, dan karya tulisnya maupun karya-karya dalam bentuk yang lainnya selalu mencerminkan kelembutan hati dan kejernihan jiwa. Informasi ini baiklah kita lengkapi dengan pendapatnya Profesor C.C. Berg. The Ahmadiyah is of highly ethical character and it directs itself particularly forward the intellectuals. Doktrin Ahmadiyah adalah suatu karakter etika yang tinggi, dan ini mengacu diri khususnya kepada kaum cendikiawan. Iman tanpa amal ibarat lampu tanpa cahaya.
Demikianlah kajian kita tentang saksi kebenaran yang diuraikan oleh Musni Nur Ahmad. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.